Assalamualaikum teman-teman. Video kali ini saya ada kiriman paket. Ini dari Bekasi. Ini gagal rakit atau bagaimana, kemarin cat saya lupa teman-teman. Oke, nanti akan saya bongkar dulu untuk isi paketnya. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya, tolong bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa like, komen, serta di share teman-teman. Oke, langsung saja saya bongkar isi paketnya apa. Ini isi dalamnya setelah saya bongkar, isinya for class TD. Ini PCB dari Akas, tipenya MS 16000. Ini kayaknya versi yang terbaru teman-teman. Jadi ini kondisinya seperti ini. Datang di tempat saya tanpa transistor sama sekali. Transistornya tidak ada. Untuk transistor driver, regulator juga tidak ada. Oke, nanti akan saya coba tes apa keluhan power ini, atau apa gagal rakit atau bagaimana. Coba disimak teman-teman supaya tidak gagal paham. Oke teman-teman, coba saya pasangkan untuk transistor regulator, untuk driver dan TEF-nya nanti teman-teman. Oke, nanti disambung kembali. Oke teman-teman, ini sebenarnya kit sudah saya bereskan atau sudah selesai. Ini sudah saya lakukan pengecekan. Oke, ini hanya untuk tutorial untuk teman-teman yang baru belajar merakit atau isi komponen PCB kosong. Ini akan saya berikan trik-trik atau langkah-langkah bila teman-teman sudah selesai merakit atau tanam komponen. Bagaimana cara pengetesannya, disimak teman-teman, biar teman-teman tidak gagal paham dan juga langsung bisa. Oke, untuk yang pertama teman-teman, sebelum pengetesan di bagian AB bagian AB-nya ini jangan lupa ini dijambar ke PS utama, sebelah sini juga menggunakan VCC kecil aja dulu, nggak apa-apa. Terus jangan lupa ini 24 volt ini harus dipasang juga teman-teman. Dan teman-teman tidak usah memasang transistor, ini tidak usah dipasang. Untuk driver sama TEF-nya ini jangan dipasang dulu. Teman-teman harus pastikan dulu VCC 24 volt 15 volt di IC op-amp ini harus keluar, dan relay ini harus sudah bekerja atau protektor ini sudah bekerja. Karena apa teman-teman? Protektor ini ada hubungannya dengan sistem muting di sini. Kalau relaynya tidak bekerja, otomatis sistem mutingnya tidak bekerja. Oke, ini langkah pertama. Saya akan cek dulu atau saya cek tegangan 15 volt di area IC op-amp. Saya nyalakan power supply. Ini pastikan dulu teman-teman, ini ada 14 volt plusnya. Ini 14 volt juga. Ini karena saya menggunakan VCC kecil teman-teman. Ini saya menggunakan 57 volt. Nanti kalau pakai tegangan besar pasti 15 volt. Dan relay ini harus bunyi teman-teman. Nah, bisa didengarkan. Nah, ini relaynya ini sudah bekerja, berarti sistem mutingnya aman. Oke, untuk tahap kedua teman-teman pasangkan transistor ini aja dulu teman-teman. Ini transistor ini sama ini dipasang dulu. Transistor TEF-nya jangan dipasang dulu. Oke, saya pasangkan dulu teman-teman biar tidak terlalu lama video
durasi videonya. Nah, ini transistornya sudah saya pasang teman-teman. Ini sudah saya pasang dan ini saya pasang. Oke, untuk selanjutnya cek biasnya. Oke, saya nyalakan power supply. Sebentar teman-teman. Oke teman-teman, saya lanjutkan kembali. Setelah pemasangan transistor tadi ya teman-teman, ini dua ini dipasang, ini dipasang. Selanjutnya saya tes, saya nyalakan. Nah, cek bias di sini, di kaki transistor basis step ini harus ada tegangan bias yang keluar teman-teman. Nah, ini sudah bisa keluar, ini rel negatif dan rel positifnya bisa keluar. Nah, ini berarti untuk bagian drivernya sudah aman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa memasangkan transistor TEF-nya untuk cek bagian bias di transistor finalnya sudah keluar atau belum. Oke, saya pasangkan transistor TEF-nya dulu teman-teman. Saya skip dulu biar tidak terlalu lama videonya. Nah, sekarang untuk TR TEF-nya sudah saya pasang teman-teman. Ini sudah saya pasang TEF negatif positifnya. Selanjutnya lanjut pengetesan bias di transistor finalnya apakah sudah keluar. Oke, saya nyalakan untuk PSU nya. Ini saya cek di bagian rel negatifnya dulu teman-teman. Oke, coba saya nyalakan. Nah, ini untuk tegangan bias di rel negatifnya sudah keluar tapi sangat kecil teman-teman, karena memang belum saya set. Jadi teman-teman sebelum setting bias, teman-teman harus setting DCO nya dulu, karena DCO itu berpengaruh dengan bias. Kalau DCO nya tidak imbang, DCO nya terlalu besar, otomatis untuk biasnya tidak imbang teman-teman. Oke, pertama kali saya set DCO nya dulu. Untuk set DCO di output speaker atau di kaki emitter. Nah, di sini terbaca 21 milivolt. Saya turunkan teman-teman. Ini set sekecil mungkin teman-teman. Ini lewat, kalau bisa mendekati 0. Pokoknya dicari sampai 0. Nah, itu sudah mendekati. Nah, sudah bagus teman-teman, sudah 0. Oke, selanjutnya setting biasnya teman-teman. Di setting bias di kaki transistor, di kaki basis transistor final. Oke, saya naikkan. Apakah biasnya sudah normal? Ini untuk setting bias atau menaikkan bias biasanya ke kiri teman-teman.
Nah, sekarang sudah bisa disetting. Setting kecil saja dulu teman-teman. Ini saya setting di 030 saja dulu. Nah, sudah cukup. Ini rel positifnya, rel negatifnya coba saya ukur 0. Saya turunkan sedikit teman-teman. Saya set di 030 saja dulu. Ini rel negatif. Nah, imbang teman-teman. 031 imbang teman-teman. Oke, untuk setting di bagian AB nya ini sudah beres. Selanjutnya tinggal pengecekan di bagian tracking atau area tracking, karena ini saya pastikan untuk bagian AB nya sudah beres. Atau saya coba pasang transistor final satu set dulu teman-teman. Oke, saya skip dulu. Ini sudah saya pasangkan transistor final satu set, rel positif, rel negatifnya satu set. Oke, untuk selanjutnya cek kembali biasnya apakah masih normal. Nah, ini untuk rel positif, ini rel negatif. Sudah normal teman-teman, sudah bisa keluar. Oke, untuk selanjutnya pengecekan di bagian tracking. Untuk bagian tracking pengecekan nanti akan saya pasangkan MOSFET-nya satu set saja dulu dan pasang dioda ultrafast ini. Oke, untuk selanjutnya saya coba pasangkan dulu tracking atau MOSFET trackingnya. Ini untuk bagian tracking sudah saya pasang MOSFET teman-teman. Ini satu negatif, positifnya satu, diode juga sudah saya pasang. Ini saya pasang transistor final satu, di sini juga satu. Oke, ini langsung saya tes apakah tegangan standby-nya keluar. Nah, tegangan standby sudah bisa keluar. Ini bagian positif teman-teman. Untuk negatifnya coba saya tes. Negatifnya juga sudah keluar teman-teman. Selisih sedikit teman-teman, tidak apa-apa. Karena nanti kalau sudah dapat signal dia pasti akan sama. Ini negatifnya 10 volt, positifnya 9 volt. Dan coba saya cek untuk biasnya. Bias di rel positif 032, rel negatifnya 033, selisih sedikit. Ini DCO nya pasti naik teman-teman. Coba saya cek. Nah, DCO nya mendekati 0. Ini kalau bisa 00 nanti bisa disetting lagi. 00 pasti biasnya akan imbang. Dan pastikan teman-teman, tanpa pendingin MOSFET ini dipegang harus tidak hangat. Nah, tidak hangat sama sekali, itu menandakan normal. Oke, coba saya pegang inputnya apakah trackingnya bekerja. Dan trackingnya sudah bekerja normal teman-teman. Coba saya oper dulu multitester. Oke, saya pegang.
sudah normal, sudah bisa naik untuk trackingnya. Oke, mungkin videonya cukup teman-teman. Ini khusus untuk teman-teman yang masih belajar seperti saya, ini belajar merakit atau isi komponen PCB kelas TD. Ikuti langkah-langkah yang sudah saya berikan, mudah-mudahan berhasil. Dan apabila drivernya itu belum atau bagian AB-nya itu belum normal atau masih ada kendala, itu tidak memakan korban transistor final. Cara pengecekannya seperti tadi teman-teman yang sudah saya lakukan. Oke, mungkin videonya cukup. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang masih belajar. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.